Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Batubara Besi. Dengan anggota kelompok kami yaitu 1. Putri Junior Khairunisa dengan 61023200008, Raisa Putri Ayesah 1023200011, saya sendiri, Salsabila Istiana Azhara dengan 1023200038, dan Sadena Diva Dharma Azhara dengan 1023200051. Perkenalkan, nama saya Putri Junia Khairunisa dengan NIM 102320008. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu bara. Batu bara merupakan sumber daya yang lebih terdelokalisasi dan biayanya lebih rendah di antara berbagai bahan bakar fosil lainnya, sehingga menjadi salah satu sumber energi utama primer untuk waktu yang lebih lama. Tenaga listrik dari batu bara sebagian besar yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara bubuk. Tenaga listrik ini memiliki efisiensi di bawah bahan bakar, namun menghasilkan emisi polutan yang cukup tinggi, terutama karbon dioksida. Evolusi teknologi batu bara. Akhir 1950-an, batu bara pertama dikembangkan di Amerika Serikat. Awal 1960-an, evolusi teknologi besar dari pembakaran batu bara berdasarkan optimasi termodinamika telah diamati. Selama 1960, belum ada peningkatan efisiensi, tetapi perhatian pada emisi SO dan NO terus berkembang. Pada tahun 1990-an, ada minat baru dalam teknologi bahan bakar bertekanan superkritis. Perkenalkan, nama saya Raisa Putayesah dari NIM 1023200011. Saya akan menjelaskan mengenai perspektif tentang batu bara. Perspektif tentang batu bara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perspektif negatif. Terdiri dari yang pertama terkait dengan tambang yang kotor dan berbahaya dengan kondisi kerja yang buruk, kabut asap, dan teknologi lama. Yang kedua, polutan yang melimpah seperti contohnya CO2, SOX, NOx, dan yang lainnya. Yang kedua ada perspektif positif, yaitu pasokan yang melimpah, sifat bahan bakar yang murah, minat yang meningkat dari negara-negara industri, dan yang terakhir, upaya untuk membuat teknologi baru yang bersih. Apa sih yang membuat batu bara itu tidak bersih? Alasan yang pertama, yaitu saat batu bara dibakar, beberapa elemen seperti sulfur, nitrogen, dan merkuri diubah menjadi bentuk kimiawi yang dapat membuat polutan di udara dan air. Karbon yang merupakan penyusun utama batu bara bergabung dengan oksigen selama pembakaran dan membentuk karbon dioksida yang biasa dikenal dengan sebutan CO2, yang telah diidentifikasi sebagai penyumbang utama pemanasan global. Alasan yang kedua yaitu batu bara mengandung belerang yang jika dibakar dapat menghasilkan SO2. Alasan yang ketiga yaitu pembakaran batu bara tersebut banyak mengeluarkan bertonton abu. Klaim teknologi batu bara bersih. 3 tahap berbeda untuk mencapai batu bara bersih tersedia. 1. Pengendalian dan pengurangan polutan SO2, NOx, merkuri, dan PM atau tidak termasuk CO2 tanpa modifikasi struktural siklus. 2. Teknologi maju atau jalur efisiensi. Dan 3. Visi jangka panjang dari CO2, penangkapan, dan penyimpanan. Teknologi canggih untuk konversi batu bara. Ada 3 pilihan teknologi canggih untuk konversi batu bara. Yang pertama, pabrik ultra supercritical, yang kedua pembakaran untuk tidak tekanan, dan yang ketiga siklus gabungan gas berintegritas. Pabrik ultra supercritical atau USG. Penggunaan parameter USG untuk uap menunjukkan dengan pasti evolusi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dihancurkan. Selain kemajuan dalam kondisi uap, ia menggabungkan beberapa teknologi udara bersih, seperti desain burner baru, skema pembakaran baru di tungku boiler, desain baru superheater uap, dan sistem pembersihan gas.
Yang kedua, pembakaran umur fluida bertekanan. PFBC mewakili evolusi langsung dari circulating fluidized bed combustion atau CFBC. Fluidasi berarti partikel batubara padat didukung dan dicampurkan dengan udara yang diinjeksikan ke dalam sistem 760-930 derajat Celcius. Jauh di bawah 1370 derajat Celcius diperlukan untuk menghasilkan polutan nitrogen oksida. Yang ketiga, siklus gabungan gas integritas atau IGCC. IGCC dianggap menjadi masa depan batubara pembakaran. IGCC pertama-tama mengubah batubara menjadi gas, kebanyakan gas CO2 dan H2. Kemudian belerang, abu, merkuri, dan polutan lainnya dihilangkan dan akhirnya gas bersih diumpankan ke central power dalam hal bahan baku. Beberapa di antaranya berbahan dasar bahan baku padat, yaitu batu bara dan kokas minyak bumi. Sebagian lainnya berbahan dasar minyak bumi bersulfur tinggi. Untuk alasan ini, teknologi IGCC sangat baik menjanjikan untuk masa depan karena bahan baku yang fleksibel, pilihan proses dan produk, serta membuka pasar baru untuk batu bara. Tantangan masa depan teknologi batubara bersih. 1. Teknologi kontrol dan mitigasi emisi CO2. 3 strategi utama dianalisis untuk mengurangi CO2 emisi yang dihasilkan oleh batubara. 1. Pasca pembakaran atau penghilangan CO2 dari pembakaran FL gas buang. 2. Oxy-fuel combustion atau pembakaran dengan O2 dan gas buang daur ulang. 3. Pre-combustion atau pemisahan CO2 dari bahan bakar fosil. 2. Jalur penelitian dan pengembangan di bidang teknologi batubara bersih. Upaya mengembangkan konsep inovatif untuk pengendalian polutan dan dikembangkan untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa. Teknologi yang baru ini merupakan teknologi yang lebih ekonomis dan eko-kompatibel. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi NO, pengendalian merkuri, pengendalian partikulat halus, pemanfaatan produk sampingan, pengelolaan air, dan analisis. Kesimpulan, batu bara bersih di Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai energi sudah mendapat perhatian lebih, dinilai dari peningkatan teknologi yang digunakan untuk mengolah batu bara itu sendiri, hingga teknologi untuk mengolah emisi dari hasil produksinya. Oleh karena itu, energi batu bara ini perlu dipertimbangkan untuk energi masa depan di Indonesia. Dari perspektif jangka panjang, pengembangan solusi IGCC tampak menarik dengan prosesnya yang lebih bersih dari batu bara, tidak mudah terbakar, dan polutan dapat dihilangkan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.